wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiah Nur Afifah, NPM 719212771. Di sini saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah dan peluang bagi UMKM daerah. Kebijakan pemerintah di dalam pengembangan pemerintah daerah atau otonomi daerah juga merupakan suatu peluang besar bagi UMKM di daerah karena salah satu syarat utama menjadi otonom adalah bahwa daerah yang bersangkutan harus mempunyai pendapatan daerah yang cukup untuk membiayai roda perekonomian. Ini berarti perlu lembaga-lembaga ekonomi lokal termasuk UMKM yang akan memberikan pendapatan daerah. Jadi, peranan UMKM di daerah tidak hanya sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk menghilangkan kesenjangan pendapatan atau pembangunan antar wilayah, tetapi juga sebagai alat pengembang ekonomi daerah. Selanjutnya, permasalahan yang sering dihadapi UMKM. Yang pertama yaitu pemasaran. Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UMKM. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan persaingan, baik pasar domestik dari produk serupa buatan usaha besar dan impor, maupun di pasar ekspor. Yang kedua, keterbatasan finansial. Khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial, yaitu mobilisasi modal awal atau startup capital dan akses ke modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Walaupun pada umumnya modal awal bersumber dari modal atau tabungan sendiri atau sumber-sumber informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak cukup untuk kegiatan produksi. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia atau SDM. Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek entrepreneurship, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, engineering design, quality control, organisasi bisnis, akuntansi, data processing, teknik pemasaran, dan penelitian. Yang keempat, bahan baku. Keterbatasan bahan baku dan input-input lainnya juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah ketersediaan bahan baku yang terbatas serta harga bahan baku yang tinggi. Yang kelima, teknologi. Keterbatasan teknologi khususnya usaha-usaha rumah tangga atau mikro disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru atau untuk menyempurnakan proses produksi. Keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi atau mesin-mesin dan alat-alat produksi baru, dan keterbatasan SDM yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru atau melakukan inovasi-inovasi dalam produk maupun proses produksi. Selanjutnya, contoh permasalahan dalam UMKM. Yang pertama, minimnya modal usaha jadi permasalahan UKM paling mendasar. Yang kedua, kurang tahu bagaimana cara membesarkan bisnis. Dan yang ketiga, kurangnya inovasi produk. Dan yang keempat, kesulitan mendistribusikan barang. Yang kelima, belum memaksimalkan pemasaran online.
Yang keenam, tidak adanya branding adalah permasalahan UKM yang cukup serius. Dan yang ketujuh, tidak melakukan program loyalitas pelanggan. Dan yang kedelapan, masih mengandalkan pembukuan secara manual. Dan yang kesembilan, tidak memiliki mentor. Dan yang terakhir, tidak memiliki izin usaha resmi. Selanjutnya, bentuk kelembagaan dalam perumusan kebijakan UMKM. Arah kebijakan UMKM saat ini dilakukan oleh dua kementerian. Pertama yakni Kementerian Koperasi dan UMKM. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Business Development Service Provider untuk pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah KUMKM. Selanjutnya, arah kebijakan. Yang pertama, mengembangkan usaha kecil dan menengah atau UKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing. Sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Selanjutnya, memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik atau good governance dan berwawasan gender. Selanjutnya, memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wira usaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.